Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang paling sering kita anggap remeh, tapi sebenarnya adalah sumber dari segala kehidupan di planet ini. Coba tebak, apa itu? Ya, benar, air. Air, sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, dari minum, mandi, sampai memasak. Tapi pernahkah kalian merenungkan peran air yang jauh lebih besar dari sekedar kebutuhan sehari-hari? Pernahkah kalian terpana melihat bagaimana setetes air bisa mengubah padang tandus menjadi kebun yang subur, penuh dengan buah-buahan yang indah? Allah, Zat yang Maha Sempurna, telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 19. Lalu, dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Ayat ini bukan hanya sekedar kalimat. Ini adalah deskripsi dari sebuah keajaiban yang terjadi setiap hari di depan mata kita. Air yang turun dari langit, yang kita sebut hujan, adalah katalisator utama dari keajaiban ini. Secara ilmiah, air adalah pelarut universal. Dia punya kemampuan luar biasa untuk melarutkan berbagai zat dan mineral yang terkandung di dalam tanah. Setelah larut, sifat air sebagai cairan memungkinkan zat-zat itu merembas dan meresap ke dalam pori-pori halus, lalu diserap oleh akar-akar tumbuhan. Air menjadi kendaraan atau kurir yang mengantarkan nutrisi vital dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Bayangkan sejenak, jika Allah tidak menciptakan air dengan sifat uniknya ini, apa yang akan terjadi? Tanaman tidak akan bisa menyerap mineral dari tanah, tidak akan ada metabolisme, tidak akan ada pertumbuhan, dan akhirnya tidak ada kehidupan. Allah yang menciptakan air sebagai perantara untuk menyampaikan semua kebutuhan makhluknya, termasuk tumbuhan. Tanpa air, seluruh rantai makanan di bumi akan runtuh. Tumbuhan adalah produsen utama, dan tanpa mereka, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan. Bukankah ini bukti yang sangat nyata tentang kemahakuasaan Allah? Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 60, bukankah Dia, Allah, yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ayat ini menantang kita untuk berpikir. Manusia mungkin bisa menciptakan banyak hal, tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa menciptakan air dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Apalagi menumbuhkan pohon dengan hanya bermodalkan air. Ini adalah kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Lihatlah sekeliling kita. Seringkali kita melihat tanah yang kering, retak, dan gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ketika hujan turun, tanah itu hidup kembali. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 5 menggambarkan hal ini dengan sangat indah. Dan kamu lihat, bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Kata pasangan di sini sangat menarik. Ini adalah bukti bahwa setiap tumbuhan memiliki pasangannya, sama seperti halnya makhluk hidup lain. Ini juga menunjukkan betapa teraturnya ciptaan Allah. Tidak ada yang diciptakan secara sembarangan. Semua memiliki pasangannya dan perannya masing-masing. Air juga berperan penting dalam proses fotosintesis. Tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, dan sinar matahari untuk menghasilkan makanan mereka sendiri dan melepaskan oksigen yang kita hirup. Jadi, air bukan hanya memberi makan tumbuhan, tapi juga memastikan kita bisa bernafas. Masya Allah. Keberadaan air tawar yang melimpah dan layak dikonsumsi di bumi ini juga bukan kebetulan. Allah sengaja menciptakan air tawar yang baik karena air asin tidak bisa digunakan untuk metabolisme sebagian besar makhluk hidup. Ini menunjukkan betapa Allah memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Ketika kita melihat sungai yang mengalir, hujan yang membasahi bumi, atau bahkan segelas air yang kita minum, ingatlah bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah. Setiap tetesnya adalah bukti kemurahan dan kebesarannya. Air adalah pengingat bahwa tidak ada kehidupan tanpa Sang Pemberi kehidupan. Setelah melihat keajaiban air ini, apa yang paling membuat kalian takjub? Dan bagaimana kalian akan lebih menghargai air mulai sekarang? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya.
Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus merenungi keajaiban ciptaan Allah bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.